Ya, baik. Selamat pagi Bu Eni. Bagaimana Selamat kabarnya? pagi, ya, alhamdulillah baik Pak Puji. Ya, jadi saya dengar Bu Eni sedang ikut PPG ya, ikut UKIN ya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Ini sampai mana ini Bu untuk persiapan UKINnya? Untuk persiapannya sampai saat ini saya baru membuat modul ajarnya, kemudian PPT, mencari referensi tentang naskah-naskah cerita fantasi, sama membuat LKPD untuk refleksi sama apa ini materi ini baru saya susun. Oh iya. Untuk materinya nanti apa ini Bu? Ya akan disampaikan di pembelajaran. Materi yang ingin saya sampaikan itu tentang cerita fantasi, khususnya nanti tentang unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Untuk cerita fantasi ini kan anak-anak sekarang itu ada kesulitan nggak Bu? Sepertinya kalau tentang materi ini tidak terlalu jauh ya. Paling Tidak. nanti mereka agak bingung menentukan tema Tema kesulitannya ya, ya. mencari tema. Karena memang referensi dari anak-anak itu kan cerita fantasi mungkin tidak begitu banyak Ya, ya. di dalam kehidupan sehari-hari mereka menjumpainya. Kalau menurut Bu ini ada cara apa yang mungkin bisa dilakukan supaya anak-anak ini bisa mudah untuk mencari tema tersebut? Dengan ini selalu membaca atau literasi tentang cerita-cerita fantasi. Ini saya siapkan beberapa contoh cerita fantasi biar mereka lebih tahu. Oh, ini termasuk yang tema ini yang ini. Sudah Oh, ada. wah, bagus ini Bu ini berarti jenengan nanti sudah memberikan beberapa referensi untuk Iya, tema harus ya, sekali jadi ini ya. jenisnya apa, jenisnya apa. Terus untuk media bagaimana Bu? Ada kesulitan atau enggak? Untuk sementara ini ya cuma sedikit sih ya Pak ya. Kebanyakan ya sudah lumayan saya membuatnya memakai PPT. Kemudian untuk pembagian kelompoknya saya menggunakan stopwatch generator itu. Terus untuk apa ini naskah ceritanya supaya tidak mencetak terlalu banyak itu saya buat barcode jadi anak-anak nanti menggunakan HP. Sedangkan untuk mengerjakan soalnya itu saya sudah pakai aplikasi Word. Wah, berarti luar biasa sekali ini sudah banyak melibatkan media-media ya Bu. Tadi ada apa stopwatch generator, terus kemudian untuk meminimalisir kertas pakai QR code gitu ya, di QR code, dan ada bahan tayang berupa PowerPoint. Nah, terus ini Bu untuk anak-anak itu kan mungkin ada kendala nggak ketika mengajar berkelompok itu, anak jadi rame atau anak seperti apa kita ada nggak? Ya, kalau itu selalu Pak, ketika mereka berdiskusi dengan kelompok yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, itu akan membuat apa ya, motivasi mereka untuk belajar itu jadi minim. Terus untuk apa namanya, mengutarakan apa yang ingin disampaikan, biasanya itu tidak tersampaikan. Kadang mereka kurang pede untuk menyampaikannya itu. Ya. Tapi di Bu ya. Jadi Ya. kalau untuk mengatasi itu Bu, adakah kegiatan apa supaya anak itu nanti bisa kondusif kembali, bisa terkondisi lagi, fokus kembali? Mungkin dengan cara ini ya, selalu berlatih berbicara. Mungkin nanti saya akan ada tugas juga untuk merekam suara mereka sendiri untuk bercerita. Ya. Bagus itu berarti Bu. Bu ini pernah mendengar ya KSE atau apa itu? Teknik-teknik untuk pembelajaran mengembalikan lagi anak. Ya, ice breaking ya. Ya, ya itu Ya, berarti bisa bisa juga melibatkan itu ya. Nanti ya mungkin sudah bisa. saya masukkan. Sudah ada di modul, sudah saya catat Oh, juga. berarti sudah direncanakan. Ya, sudah Ini saya sudah luar biasa rencanakan. sekali. Ya, Jadi dari kendala tadi supaya anak bisa fokus kembali sudah ada di modul ya, sudah ada ya, di modul. ya sudah ada. Sudah direncanakan. Nah, baik Bu, ini untuk penilaiannya terakhir ya Bu, untuk penilaiannya itu nanti rencana mau seperti apa untuk anak-anak? Kalau penilaiannya itu rencananya saya ada dua macam Pak. Yang pertama asesmen awal, itu untuk mengetahui kemampuan mereka itu sudah seberapa. Selanjutnya mungkin nanti ada penilaian formatif proses. Menarik itu Bu, yang formatif awal itu juga nanti bisa tahu mereka itu minatnya di apa, sudah paham atau belum, terus minatnya di bagian mana terhadap cerita atau tema yang akan dipilihkan, dan formatif proses ya. Proses ya. Nanti di dalam kelompok-kelompok mereka memilih, rencananya memilih salah satu tema. Luar biasa sekali Bu ini saya rasa untuk persiapan nanti melaksanakan pembelajaran bisa sangat maksimal dengan persiapan yang ada. Adakah hal lain mungkin Bu yang mau disampaikan berkaitan dengan persiapan dengan untuk pembelajaran? Tidak ada. Sebenarnya cukup ya. Iya. ini terima kasih. Semoga nanti untuk UKI-nya dapat berjalan dengan baik dan lancar, pembelajarannya dapat kondusif sesuai dengan rencana yang telah ini laksanakan dan membawa dampak baik
untuk generasi bangsa, terkhusus siswa kelas 7 di SMP Negeri 3 ini. Amin, Ya. amin. Terima kasih Pak atas doanya. Terima kasih Bu Eni, Ya, selamat sama-sama. bertugas ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Habibah, Bu Eni minta tolong untuk dipimpin berdoa. Tempat bersiap dan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih. Ya, selamat pagi, salam bahagia untuk kita semua. Baik, selanjutnya menyanyikan lagu nasional dulu ya. Aulia, Bu Eni minta tolong untuk dipimpin menyanyi. Teman-teman yang lainnya silakan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih Amalia, yang lainnya bisa duduk kembali. Ya. Anak-anak, apa kabar hari ini? Serius? Bahagia semua hari ini? Ya. Coba kita tepuk seperti biasanya ya. Masih ingat ya sama tepuk kita? Siapkah kalian mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Lanjutkan. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Hari ini semoga semuanya bahagia, tapi Bu Eni masih cenderung penasaran sama emosional kalian pada hari ini. Kalian bisa buka WA, sudah saya kirim polling, silahkan kalian isi satu-satu saja. Pilih salah satu. Ya, di antara beberapa anak di sini ternyata sebagian besar merasa senang. Tapi ada juga yang biasa saja. Coba Bu Eni penasaran ini sama yang biasa saja. Siapa yang biasa saja? Oh iya Putra, kenapa kamu biasa saja hari ini? Oh, karena masih kurang baik. Oke, enggak apa-apa. Semoga setelah mengikuti pelajaran Bu Eni nanti kamu jadi bahagia ya. Yang lainnya, kenapa senang hari ini?
bisa mengikuti pelajarannya Bu Eni. Alhamdulillah, Masya Allah, semuanya soleh-solehah semuanya ya. Selanjutnya masih ingat sama langsung ke materi ya. Ya, kita kemarin sudah belajar tentang puisi rakyat ya sebelumnya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang cerita fantasi. Ya. Untuk kadenya yaitu memilah unsur intrinsik dan menganalisis penokohan cerita fantasi. Sebelumnya, pernahkah kalian menyaksikan film, kartun? Pernah? Ada yang belum pernah? Oh, sudah semua ya. Coba ini kalian lihat ya di depan. Ada gambar apa saja di depan? Adakah yang mengimpikan menjadi tokoh di antara ini? Tokoh idolanya? Legend Ali. Kenapa pengen jadi Legend Ali? Karena Safan pengen? Oh iya, pengen punya kekuatan seperti Legend Ali. Selanjutnya. Nah, ini juga kartun lagi. Kenal sama kartun-kartun ini? Apa saja anak-anak? Ya, sebenarnya selain dari gambar yang tadi dan ini itu masih banyak sekali ya. Nah, gambar-gambar ini kira-kira. Nah, ini nomor 1. Kira-kira tadi tokoh-tokoh itu masuk ke dalam cerita fantasi atau bukan? Termasuk mengapa? Karena mengisahkan cerita tidak nyata. Baik ya. Kalau itu termasuk cerita cerita fantasi, kalian tahu bagaimana cara membedakan antara yang cerita nyata dan tidak nyata. Kalian tadi kan bisa menyimpulkan, itu termasuk cerita fantasi. Nah, mengapa? Coba, ciri-ciri cerita fantasi itu seperti apa? Hayalan, imajinasi, misterius, mistis, tidak nyata. Ya, ada keajaiban, semuanya betul. Jadi, yang tadi muncul itu adalah cerita fantasi ya, salah satu cerita fantasi yang memiliki beberapa ciri-ciri cerita fantasi. Selanjutnya, di antara tadi ini kesimpulannya, kira-kira sekarang cerita fantasi itu apa artinya? Cerita apa Dava? Cerita yang tidak nyata. Baik. Ya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu memilah unsur pembangun teks fantasi dan menganalisis tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita fantasi. Untuk cakupan materinya nanti tentang unsur intrinsik pembangun cerita fantasi. Di antaranya ada tema, tokoh, alur, latar, dan amanat. Kemudian kegiatan pembelajaran hari ini nanti ada materi, ada kerja kelompok, presentasi, dan refleksi. Ya, untuk penilaiannya ada 3 macam, asesmen awal, asesmen formatif proses, dan penilaian sikap profil pelajar Pancasila. Untuk nilai sikapnya yang akan saya nilai ada 3. Coba dibaca Panji. Yang kedua, yang ketiga, ya coba yang di belakang apakah bisa melihat tulisan semua? Bisa? Bisa mendengar suara musiknya? Ya, baik ya. Jadi yang nanti saya nilai untuk sikap itu ada mandiri, bernalar kritis, dan gotong royong.
Sedangkan asesmen awal nanti ada tes di awal. Sedangkan asesmen formatif proses itu nanti penilaian ketika kalian berkelompok atau berdiskusi. Ya. Ya, sebelumnya siapkan HP kalian. Saya kirim link di depan. Nanti kalian kerjakan ya, sebisanya. Sudah saya kirim, silakan dikerjakan. Ini nanti akan berpengaruh pada kelompok diskusi. Nilainya yang paling tinggi nanti akan menjadi pemimpin kelompok. Ya, bentuk soalnya seperti itu, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Jangan lupa diberi nama ya di akhir pojok atas, dipencet, beri nama kalian. Bu Eni ngarang dulu ini, kalian jangan tiru. Ya, ini sudah muncul ya. Ya. Nah, ini 8 ini nanti akan menjadi ketuanya. Ya, nanti akan menjadi ketua kelompok, kerja kelompok. Ya. Sambil nunggu Bu Eni, silakan buku dan perlengkapan
pembelajaran dipersiapkan dulu. Nanti ada beberapa yang perlu kalian catat. Buku paketnya jangan lupa dikeluarkan juga. Ya, sudah siap anak-anak? Oh ya, sebelum kita masuk ke materi, coba kita tepuk konsentrasi dulu ya. Tepuk siang, pagi, malam. Sudah siap? Ya. Pagi, siang, malam. Nah, masih ada beberapa yang belum konsentrasi. Ulangi lagi. Pagi, siang, malam, 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 siang, pagi. Ya, sudah lumayan sip untuk kita semua. Ayo, lanjut ya. Tadi kita sudah ke ini ya, cerita fantasi. Cerita fantasi, mengapa kita harus belajar tentang cerita fantasi ya? Kira-kira apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Adakah manfaatnya? Ada tidak? Ada tidak manfaatnya? Ada. Apa manfaatnya? Yo, siapa yang berani? Kenapa kalian harus belajar tentang cerita fantasi? Karena apa? Fungsinya apa? Oh ya, Habibah. Menumbuhkan imajinasi. Betul ya, betul sekali. Yang lainnya? Yang lainnya? Masa cuma satu di antara 30 anak? Yang lainnya ya? Mengapa ya kita harus belajar cerita fantasi? Suatu hari nanti kalian kan akan menjadi orang yang dewasa. Otomatis kalian juga punya cita-cita ya. Di sini ada beberapa anak yang pengen jadi guru seperti Bu Eni, pengen yang menjadi penulis, pengen jadi pendongeng. Bahkan nanti kalau kalian sudah punya anak, kalian juga akan bercerita kepada putra-putri kalian ya. Jadi fungsinya itu ya untuk kehidupan sehari-hari. Bahkan kalian ketika melihat film-film itu secara otomatis kalian sudah belajar tentang cerita fantasi ya. Ciri-ciri fantasi tadi kalian sudah betul semua ya. Ada yang mengandung keajaiban, betul itu. Terus ada yang unik atau memiliki kesaktian, terus bersifat tidak nyata atau fiksi. Kekurangannya tadi ada yang memiliki ide cerita ya. Jadi ketika kita akan membuat cerita fantasi itu kita harus menyimpulkan temanya dulu. Inti pokoknya apa yang ingin dibahas. Kemudian latar lintas ruang dan waktu itu adalah tempatnya, di mana tempatnya, waktunya kapan, itu sangat penting sekali. Mungkin akan cerita tentang masa lampau, atau mungkin akan cerita tentang masa yang akan datang, bahkan bisa 1000 tahun yang akan datang, itu boleh sekali ya.
boleh menceritakan seperti itu. Misalnya nanti 100 tahun yang akan datang itu semua kegiatan akan dilakukan oleh para robot seperti itu misalnya. Kemudian bahasa variatif atau ekspresif, apa artinya? Menggunakan bahasa percakapan ya, percakapan. Ketika kalian jatuh, kalian akan bilang apa? Aduh. Ketika kalian kaget, kalian akan bicara apa? Astagfirullahaladzim, gitu ya. Ketika kalian melihat sesuatu yang indah, kalian akan bicara apa? Ya, Masya Allah, gitu ya. Ini jadi bahasa variatif dan penuh dengan ekspresif. Ya, ini inti pokok pada hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur cerita fantasi. Unsur-unsur cerita fantasi ada berapa, Jovan? 6. Yang pertama apa? 2, 3, 4, 5. Ya, coba di antara kelima ini ada yang mau menjelaskan. Coba barangkali sudah tahu apa itu tema. Di SD sudah pernah ya, ya Habibah? Ya, jadi tema itu adalah ide pokok suatu cerita. Yang lainnya coba tokoh. Ini tidak asing ya buat kalian ya, ini sudah pernah. Tokoh, coba apa itu tokoh? Yo, ngacung dulu. Tunjukkan jari kalian. Yo, siapa? Siapa berani? Tokoh. Tokoh-tokoh. Ya, Ilham. Ya, pelaku yang menjalankan sesuatu cerita. Kalau penokohan? Ya, watak yang dimiliki oleh para tokoh. Latar. Apa itu latar? Yo coba diingat-ingat pelajaran SD. Ya, Tia. Ya, keterangan ada waktu, ada apa lagi? Tempat, ada apa lagi? Suasana ya. Kalau suasana itu yang seperti apa ya? Oh ya, senang, sedih, gabut, mengecewakan, dan sebagainya. Selanjutnya alur. Apa itu alur? Ya, Dava apa? Maju atau mundur. Yang lainnya lagi? Tidak ada? Alur yaitu rangkaian cerita. Rangkaian cerita itu baik dari awal sampai akhir. Misalnya, pertama perkenalan tentang tokoh dulu, perkenalan waktu, tempat, kemudian masalah yang pertama mau dimunculkan apa, puncak masalahnya apa, sing marai sedih atau membuat senang. Nah, terus jalan keluarnya bagaimana dan akhirnya ending ceritanya seperti apa. Itu namanya alur. Yang terakhir amanat. Ya, pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Amanat ini bisa disimpulkan dari keseluruhan isi atau diambil dari tokoh yang baik maupun yang jahat. Nah, ini ingat lagi dengan penokohan tadi. Penokohan itu adalah watak yang dimiliki oleh para tokoh. Ada 2 macam. Apa saja? Ya, protagonis dan antagonis. Protagonis yang apa? Antagonis? Ya, luar biasa. Kalian semua sudah hebat semua ya. Baik, lanjut. Ya, sebentar ya. Yang di belakang bisa lihat semua ya. Ini ada contoh cerita fantasi.
Bisa kalian saksikan. Kemudian nanti kalian catat hal-hal yang penting termasuk tadi unsur cerita fantasinya. Kegiatan 7. Mengkaji penokkohan dalam cerita fantasi. Sekarang, dengarkan cerita komik berikut ini yang berjudul Kue Mau oleh Rahma Subarna. Namaku Mau. Setelah berusaha keras, akhirnya aku diterima di sekolah Pri Juara. Sudah 1 bulan sekolah berjalan, aku belum memiliki teman Pri. Seling. Semua berawal dari kesulitanku mengikuti mata pelajaran. Mau, apa yang kau lakukan? Kau pasti melupakan mantranya. Maafkan aku, dasar bodoh. Kau selalu membuat kekacauan. Mulai sekarang, jangan dekati dia. Nanti kita ketularan bodohnya. Mau tertunduk sedih di bangkunya. Aku menyukai balonmu lembut sekali. Aku juga suka teh hijau beku di siang terik waktu itu. Coba baca ini, agar sihirmu tidak salah lagi. Pegang dengan mantap, putar perlahan. Ayam bakar memang paling pas setelah lelah belajar seharian. Aku memang peri bodoh. Besok dalam ulangan sihir, aku pasti gagal lagi. Tenanglah Mau, kau hanya perlu terus berusaha. Kau bisa jadi peri makanan yang unik loh. Sejak saat itu, Mau lebih sering belajar meski terkadang masih salah. Tetapi, cling, 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 cling. Sempurna Mau, akhirnya kau menguasai mantra ini. Apa ku bilang? Kau pasti bisa. Sayang, aku tidak mendapat ayam bakar lagi. Siapa bilang? Ini ayam bakar untukmu. Terima kasih sudah membantuku selalu. Cling. Wah, sekarang kau adalah peri makanan yang berbakat. Kemana biru? Kau menjadi sok jagoannya. Jauhi Mau, atau kami semua akan menjauhimu. Hentikan, jangan ganggu dia. Wah, peri bodoh bisa marah juga. Strawberry, blueberry, hilangkan semua rasa marah dan benci. Bisakah kau menciptakan lebih banyak lagi? Ini coklat kesukaanku. Wah, enak sekali. Teman-teman, hentikan. Kenapa kalian malah makan? Bukan, benar. Kau bisa menjadi peri makanan yang hebat. Sejak saat itu, Mau tidak pernah lagi sendirian. Dan sebagai ganti makanan-makanan yang disihir Mau untuk mereka, mereka semua membantu Mau belajar. Ya, sudah selesai ya. Coba saya beri pertanyaan. Tadi kira-kira temanya apa ya? Kue-kue mau? Ya, dunia penyihir atau penyihir. Yang kedua, alurnya kira-kira maju, mundur, campuran? Alurnya maju. Tempatnya di mana ya? Ya, di sekolah penyihir. Kapan kejadiannya? Masa-masa sekolah, masa-masa awal sekolah ya. Kemudian tokohnya siapa saja tadi? Ya, yang baik siapa? Yang jahat? Tokoh utamanya? Ya, sip, luar biasa. Kemudian amanat yang bisa kita petik apa kira-kira? Apa Putra? Jangan sombong. Yang lainnya masih banyak loh. Ridho, jangan pantang menyerah. Yang lainnya. Selalu membantu.
Apa Aura? Selalu berusaha ya. Jadi intinya kita sebagai manusia tidak boleh pantang menyerah, tidak boleh sombong, harus selalu belajar. Ya, ini ya. Ini untuk contohnya. Untuk selanjutnya lanjut ke tugas ya anak-anakku ya. Tadi sudah membentuk kelompok, silahkan kalian gabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silahkan gabung dengan kelompoknya masing-masing. Untuk leadernya bisa maju. Ridho, Felita, Rista, Fitri, Aura, Habibah, Bima, dan Jovan. Silahkan maju ke depan. Itu tak kayak kertas. Ya ini itu tak kayak kertas. Tapi kertasnya sih mau. Kertasnya yang tadi. Ini adalah bacaannya ya. Silakan nanti kalian baca. Ya, pas sudah ketemu semuanya. Kalian siap memimpin teman-temannya ya? Ya, silakan kalian diskusi menyelesaikan tugasnya. Itu di situ sudah ada syarat-syarat tugas atau langkah-langkahnya. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ya. Sudah berkelompok? Silakan bisa berhadapan dengan kelompoknya masing-masing. Sudah ada 3 kertas yang kalian terima. Yang kelompoknya belum ada kertasnya, tidak ada ya? Sudah dapat semua ya? Ya, itu adalah tentang contoh-contoh cerita fantasi. Setiap kelompok menerima lembar yang berbeda-beda atau naskah yang berbeda-beda. Silakan kalian baca LKPD-nya yang warna kuning. Ya, silakan kalian isi pertanyaan-pertanyaan. Di situ ada pertanyaan tentang unsur intrinsik cerita fantasi. Silakan kalian kerjakan ya. Silakan kalian kerjakan. Berhadapan dengan kelompoknya masing-masing. Yang belum berhadapan, silakan berhadapan. Kursinya diputar. Ya, nih. Ya, langkah-langkahnya dibaca. Ini nanti. Langkah-langkahnya dibaca dulu. Bukan yang itu yang satu. Yang warna biru. Yang warna biru ya, yang unsur intrinsik. Sama bacaannya masing-masing. Kalian sudah dapat sendiri-sendiri tahu bacaannya? Ya. Ini nanti. Sama ini nanti juga ini. Nih. Didiskusikan sama kelompokmu ya. Ini dijawab semua. Kalau ini sudah dijawab, kalian isi di sini. Nanti kalau sudah selesai bisa ditempel di depan. Solasinya nanti ada di depan. Ada kesulitan? Iya, bukan. Ini. Nih, terus kalau ini sudah selesai, kalian isi di sini. Nanti bisa ditempel di depan. Ya? Ya. Ini naskahnya dibaca dulu. Kalau sudah, ini jawabannya yang ini dimasukkan ke sini. Nanti untuk presentasi. Ini nanti kalau sudah selesai bisa ditempel di sana. Ya, Habibah. Ya, ini yang dikerjakan. Kemudian bacanya ini ya, dimensi alfa. Diisi di warna-warni, nanti kalau sudah selesai, pasang di depan. Kamu nanti siap ya maju ke depan ya. Berarti ini nanti ditempel di depan. Iya. Presentasi. Yang dipresentasikan bisa ini. Yang itu nanti ditempel hasilnya. Ada salah satu yang nulis, ada yang jawab, ada yang bacakan.
Nanti juga bagi-bagi tugas siapa yang jadi moderator, nulis. Sudah ya? Seperti biasanya. Bisa ya? Nggak apa-apa, sudah diisi? Ya nggak apa-apa, diisi. Ini di sini diisi. Nggak apa-apa. Ditulis. Tulis ya. Kenapa Ridho? Ya. Iya, ini nanti ditulis di sini. Iya, ditulis pakai pulpenmu. Masuk pakai pulpen Ibu Eni. Ada salah satu yang nulis, ada yang nyari jawabannya biar cepat. Iya. Kira-kira butuh waktu berapa menit? 5 menit cukup? Masih ingat juga sama kesepakatan kita ya, kesepakatan kelas itu bisa dibaca. Nanti kalau ada yang melanggar, ada sanksinya ya. Kemarin sanksinya juga kita sudah musyawarah bersama. Sudah selesai ya, Bunda? Bisa ditempel di depan. Sama bawah mungkin biar tidak ini kabur. Tempel di papan aja. Pelan-pelan Habibah. Siap maju? Ya? Ya. Siap maju? Maju ya? Ini nanti ini solasinya. Tak bawa Bu Eni untuk nempel ini di sana. Kurang panjang. Dua sama yang bawah.
Ini. Sudah? Sudah ditempel? Sudah selesai? Ya ditulis, nanti nggak bisa baca kalau bukan tulisannya sendiri ya. Ya gitu, ada yang bagi-bagi tugas, ada yang nulis, ada yang nyari jawabannya. Sudah selesai semua? Masih ada berapa kelompok yang belum? Oh iya, 2 kelompok, oh 3 ya. Selesaikan dulu ya. Siap ya, maju ya. Nanti yang dibacakan jelas ini ya. Ya. Wah, ini kebalik. Sudah? Sudah selesai? Sudah? Ya. Ini solasinya sudah ada di depan. Masih muat ya, sebelah sini bisa. Kamu Dava? Bisa saya bantu? Ya, kenapa? Kelompok berapa ya? Ini ya? Kelompok terakhir, kelompok 8. Ya. Ini sudah sesuai cuma bangkunya toh? Kelompok 8. Ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sudah komplit. Berarti siap-siap ke berikutnya yaitu presentasi. Kelompok mana yang siap maju ke depan? Ya, siapa? Kelompoknya siapa yang berani maju ke depan pertama kali? Majunya dipakai itu? Ya. Ya, ini sama ininya di bawah. Ini bacaannya di bawah, ininya di bawah. Nanti yang baca ini. Oh ya, kelompoknya Habibah. Baik, silakan maju ke depan. Innalillahi. Yang lainnya memperhatikan ya. Nanti wajib setiap kelompok mengomentari atau memberikan pertanyaan atau memberikan saran.
Agak ke sini, nengah. Lagi, geser lagi ya. Sebelumnya beri tepuk tangan untuk kelompok Habibah. Ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8, nama saya Habibatul Khairunisa. Nama saya Teh Alicia Hidayat. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dimensi Alpha, 500 tahun sebelum Masehi, Erza, Ardi, dan Doni sedang di ruangan lab. Tiba-tiba mereka salah memencet tombol, hingga akhirnya mereka sampai di suatu tempat, di mana isinya manusia purba. Karena takut, mereka meminta tolong dan mencari akal jalan keluar. Tidak disangka-sangka, ternyata ada salah satu manusia purba yang mengikutinya. Dikatakan di sana jika manusia purba ini tidak dikembalikan ke asalnya, hidupnya akan tamat. Sehingga mereka bertiga mencari cara untuk mengembalikannya. Doni dengan beraninya mencoba mengotak-atik tombol yang waktunya sangat singkat hingga akhirnya berhasil. Waktu tempat laboratorium. Tokoh Erza, Ardi, dan Doni manusia purba. Penukuhan Erza emosional, gugupan, penakut, bertanggung jawab. Ardi dan Doni gugupan, bertanggung jawab, bijak, pemikir, manusia purba, suka mengikuti, amanat, bertanggung jawab jika melakukan sesuatu, bertanggung jawab apapun itu rintangannya. Hai. Halo. Hai, halo. Halo, hai. Hai, halo. Halo, hai. Konsentrasi di depan, teman-teman yang mau di depan ini sudah memberikan kesempatan kepada kalian siapa yang mau bertanya atau memberikan komentar atau memberikan saran. Setiap kelompok wajib. Ya. Apa itu? Masuk apa itu? Ini yang ditanyakan. Yang mau bertanya dulu. Yo, coba konsentrasi. Tidak ada yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya tentang dimensi alfa? Siapa yang memberikan kritik dan saran? Ya, silakan yang memberikan kritik ataupun saran. Siapa? Angkat. Ya, tangannya 7 jari. Moderator memiliki hak untuk memilih siapa yang mau ditunjuk. Mau tulis jangan lupa ya. Ditulis siapapun yang memberikan komentar, pertanyaan maupun saran. Kurang jelas. Suaranya Safa sama Hendy kurang keras. Sudah, Bu? BN, sudah? Kelompok yang lainnya? Iya. Suaranya yang diperketar. Suaranya bergetar. Pun teredok. Mana itu? Gugup. Suaranya bisa bergetar. Suaranya Ya, ini kan karena kalian mungkin masih kelas 7. Presentasinya baru beberapa kali ya. Nanti kalau sudah terbiasa, kemungkinan kalian sudah punya nyali semua atau PD ya. Sudah? Ya. Yang lainnya tidak ada lagi? Ya, baik, beri tepuk tangan untuk kelompok Habibah. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Ya, terima kasih untuk kelompoknya Habibah, bisa kembali ke tempatnya lagi. Selanjutnya kelompok mana? Ya, kelompoknya Bima, silakan maju ke depan. Yang lainnya siap-siap memperhatikan ya. Perhatikan yang ada di depan. Ini waktunya sepertinya tidak cukup, jadi nanti yang maju hanya perwakilan, kelompok yang lainnya untuk menanggapi ya, siap-siap untuk menanggapi. Enggak, isinya aja. Ini. Simpulannya kemarin mana? Simpulannya rangkumannya dirangkum. Kan wingi kan aslinya pikir aku nangis Bu. Aku menangis kok malah Kesimpulan. Mboten apa mangke Bu tak. Waca niki golek kesimpulane. Ting nyari di belakang mau aku kesimpulannya. Misalnya nek natakan niku lak perang. Jangan licik seperti Nintendo atau Bu. Lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kami. langsung ini tuh Bu. Kesimpulan itu. Ya, Iki. Nataka sempat bingung dengan kata-kata Dewi Kabut karena banyak bola api yang padam. Nataka segera memberi apa-apa, berhenti melemparkan dan mundur kepada seluruh pasukan. Tiba-tiba Nataka, pemimpin perang seluruh binatang di tanah Modo, segera meleset, menyeret ekor birunya. Mendadak ekor Nataka mengeluarkan api besar. Nataka mengibaskan api pada ekornya yang keras, membentuk lingkaran sesuai tanda yang dibuat oleh selimut rayap dan para tikus. Lalu ia melompat bagai kilat dan menggembung serigala dalam api panas. Kembungan api semakin luas. Serigala-serigala tak berdaya menghadapi kekuatan si ekor biru. Teriakan panik dan kesakitan terdengar dari serigala-serigala yang terbakar. Langsung instruktif ini. Takoni aku. Tema peperangan. Latar tempat Taramadu. Waktu tidak ada, suasana menegangkan. Alur maju. Tokohnya Nataga, Panglima Levo, Goras, Lasmia, Sika, Murad, dan Serigala. Penokohan Nataga sangat adil, bijak, gagas, dan tidak memihak. Serigala seperti tukang ngecet dan licik. Amanat adalah cintai tanah air sendiri. Menyerah itu kalah, tidak boleh putus asa, tetap harus pantang menyerah. Sama, Bu. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya atau memberikan saran atau kritik? Apa-apa, ini wis rodok kerja. Sudah mau Bu dibagi niki nganu napa sing golek jawaban kali niki sing presentasi kula kali Kakak. Ya, kelompok yang lainnya. Kelompok lain silakan. Tidak ada. Kalau Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang kritik. Ya, Panji. Mau tulis? Adelino dicatat.
Sekian dari kami. Kalau tidak ada yang bertanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Bima. Luar biasa, cuma kurang aktif yang lainnya ya. Coba yang lainnya harus lebih aktif lagi. Kelompok lain lagi, siapa yang mau maju? Kemana? Biar kelompoknya Jovan, silakan majukan. Kelompoknya Jovan, silakan maju ke depan. Sudah dibagi kelompok, siapa yang jadi moderator, notulis, pembawa materi, dan penjawab. Siapa yang jadi moderator? Yang jadi moderator siapa? Jovan? Berikan tepuk tangan dulu biar lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Negeri di atas awan. Raya adalah pemuda desa yang pemberani. Dia sangat senang berpetualang. Setiap malam ia selalu bermimpi sampai ke negeri atas awan. Hingga akhirnya ia merasa penasaran dan melakukan petualangan. Mimpinya menjadi kenyataan. Sesampainya ia di negeri atas awan, dia bertemu dengan peri-peri baik. Bahkan tempatnya sangat indah dan damai. Di sana dia diajarkan makan hidup damai dan bahagia. Waktunya pun habis. Raya merasa harus kembali. Akhirnya ia kembali. Sesampainya ia bercerita dengan warga. Walau ada yang percaya, ada yang tidak percaya. T. Tema petualangan. B. Alur campuran. C. Latar di atas awan, awan Maria. D. Tokoh Raya. E. Penambahan Raya, pemberani dan percaya diri. Amanat. Jika bertemu jaga sikap, hargai semua makhluk ciptaannya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum buka. Ini tanya jawab belum? Yuk dibuka tanya jawab dulu. Moderator. Saya beri kesempatan ke teman-teman untuk bertanya. Silakan yang ingin bertanya, kami persilahkan. Yuk kelompok lain yang belum, terutama yang belum maju. Ayo lebih aktif lagi. Kelas 7A pendiam-pendiam ya. Yuk kelompok lain menanggapi. Yang ingin memberi saran dan kritik, silahkan. Membacanya kecepatan. Oh, membacanya kecepatan. Yang lainnya lagi. Kok tidak ada yang tanya ya? Mudah enggak sama yang tadi disampaikan? Bacanya kurang jelas. Gimana sih ngomong? Ya, Putra.
Oh, berarti ini intinya Panji kurang serius. Satu kelompok Panji kurang serius. Udah, Bu. Udah. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih. Ya. Yang sudah maju tadi 3 kelompok ini sudah luar biasa, hanya saja kurang aktif ya. Padahal tadi ada banyak sekali yang harus dipertanyakan, tapi kenapa tidak ada yang tanya? Pensil ajaib ya. Tadi temanya apa? Temanya apa? Dongeng di atas awan. Temanya apa tadi? Temanya apa tadi? Punya Habibah, kelompoknya Habibah. Iya, dimensi alfa. Temanya apa? Tanggung jawab. Temanya tentang apa? Tanggung jawab ya. Jadi ketika si alfa ini masuk ke dalam sebuah dimensi, kemudian diikuti oleh sebuah monster, dia wajib untuk mengembalikan monsternya kembali gitu ya. Intinya seperti itu. Jelas. Tadi jawabannya sudah benar ya, sudah sebagian benar. Cuma temanya itu tentang keberuntungan ya. Kemudian untuk kelompoknya Bima. Tadi ada masalah apa ya Bima ya? Sepertinya kelompoknya Bima belum terlalu memahami isi bacaannya. Tadi tentang apa Bima? Bacaannya? Ekor biru, kekuatan ekor biru Nataga ya. Jadi itu kekuatan ekor biru Nataga yang membasmi sebuah kerajaan tuh ya. Terus kelompoknya Jovan tadi membahas tentang negeri di atas awan. Jadi diceritakan bahwa ada suatu tempat seperti kerajaan tapi di negeri di negeri langit sana. Di situ ada peri. Pokoknya isinya itu orang-orang yang baik. Baik, untuk kelompok yang lainnya yang belum maju itu nanti dilanjutkan pertemuan selanjutnya ya. Hari ini 3 saja. Tadi kelompok 1, 2, 3 itu baru kategori cukup ya. Besok kelompok yang lainnya harus lebih baik lagi. Yang tadi sudah baik, cuma yang akan datang harus lebih baik lagi. Terus yang belum maju harus lebih aktif lagi ya. Nih, harus belajar berani untuk bertanya dan memberikan komentar, saran ataupun kritikan. Itu ya. Selanjutnya mari kita rangkum pembelajaran pada hari ini, tapi sebelumnya ini sepertinya kalian sudah tidak konsentrasi, kurang semangat. Coba saya cek dulu, cek konsentrasinya lagi sebelum diakhiri materinya. Ini ya, kalau Bu Eni bilang ular, kalian jawab pendek. Kalau Bu Eni bilang cacing, kalian jawabnya panjang ya. Jadi belajar apa? Konsentrasi ya, belajar konsentrasi. Sudah siap? Sudah. Kalau Bu Eni bilang ular, kalian jawab apa? Pendek. Kalau Bu Eni bilang cacing? Ya, mulai. Lihat Bu Eni semua. Bu Eni kelihatan di sini? Ya. Cacing. Ular. Ular. Cacing. Cacing. Ular. 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 Cacing. Nah, konsentrasinya masih bagus semua. Baik, kita lanjutkan merakum materi pada hari ini.
Tadi kita sudah belajar tentang cerita fantasi ya. Masih ada yang ingat apa itu cerita fantasi? Cerita hayalan. Kemudian ciri-cirinya tadi apa saja ya? Imajinatif, ada keajaiban, mengandung misterius, hayalan, fantasi atau fiksi, ada ide pokok, terus tidak nyata, ada apa lagi? Waktu dan latar ya. Baik, selanjutnya unsur intrinsik cerita fantasi. Ada berapa tadi? Siapa yang berani menyimpulkan? Yang bisa merangkum? Baik, Habibah apa? Ya. Ya. Empat. Ya, yang lainnya ada yang mau merangkum? Merangkum materi ada? Yang lainnya selain Habibah? Tidak ada? Baik, jadi cerita fantasi tadi unsur-unsurnya ada 6. 1, tema. 2, tokoh. 3, latar. 4, alur. 5, amanat. 1 lagi, penokohan. Apa itu tema? Ide pokok cerita. Yang kedua, tokoh, pelaku cerita. 3, latar. Latar. Ya, keterangan apa saja? Waktu, tempat, suasana. Yang ketiga, alur. Apa itu alur? Rangkaian cerita. Yang terakhir, apa? Amanat. Apa itu amanat? Ya, pesan adalah amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Tadi tokoh dibagi menjadi 2, penokohan apa saja? Ya, protagonis dan antagonis. Protagonis apa? Antagonis? Ya, baik. Kemudian dilanjutkan refleksi. Kalian sudah menerima lembar ya. Lembar warna kuning. Ini seperti ini. Yang ada gambar emotnya, silakan kalian isi. 2 menit untuk mengisi yang warna kuning, refleksi, tulisannya refleksi. Silakan kalian tulis, jangan lupa nama sama kelasnya diisi. Ya. Sudah? Enggak. Cuma dibacakan semua perasaan hari ini. Saya ini kan sedih. Kalau ini biasa, kalau ini senang. Ya, terserah mau sedang. Ini kalau nggak ada pertanyaan nanti cuma enggak punya. Yo ada, harus ada, cari. Kalau mencari jawaban. Boleh. Ya, nanti nunggu jam enggak istirahat. Iya, wis pokoknya. Aman? Ini ceritanya bagaimana tuh? Enggak apa-apa. Iya.
Sudah selesai? Ya. Ya, di situ ada beberapa pertanyaan ya, sudah kejawab semua. Coba siapa yang akan mewakili teman-temannya? Oh ya, Fitri, silakan. Ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Fitri Restiana. Referensi pelajaran bahasa Indonesia. Saya belajar tentang menjadi tokoh dan menganalisis unsur cerita fantasi, cerita kue-kue mau yang menceritakan seorang gadis kecil yang berusaha untuk menguasai mantranya. Kesulitan yang ditemukan, mencari pokok cerita dalam cerita fantasi kue-kue mau. Tantangan yang dijumpai, menemukan sifat-sifat tokoh dari cerita kue-kue mau. Hal menarik dan tidak menarik. Yang menarik adalah dalam cerita kue-kue mau, seorang gadis yang bernama Mau bisa mengubah sesuatu menjadi makanan yang tidak menarik. Mau dijauhi oleh teman-temannya. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya yang lainnya ada? Yang lainnya silakan, ada ya? Oh ya, Aura silakan maju ke depan juga. Ya, terima kasih Aura. Baik. Untuk yang lainnya refleksinya nanti bisa dikumpulkan ya. Kalau secara garis besarnya hari ini kita belajar tentang apa saja? Cerita fantasi. Kesulitan apa yang dihadapi pada hari ini? Apa? Ada yang mengalami kesulitan? Mencari jawaban. Oh ya. Yang kalian sukai atau yang menarik hari ini? Mendapat ilmu baru. Baik ya. Baik, nanti dikumpulkan di ketua kelompoknya. Selanjutnya, karena tadi diskusinya kita masih kurang maksimal, silakan nanti kalian kegiatan literasi ya, membaca beberapa contoh narasi tentang cerita fantasi. Nanti kalau yang tidak bisa barcode di sini, bisa barcode di sebelah sana sudah saya tempel, di sini juga sudah saya tempel. Ini nanti adalah kegiatan di rumah. Besok pertemuan selanjutnya akan saya tanyakan ya. Jadi jangan lupa untuk membaca. Semuanya membaca karena tadi diskusinya masih kurang maksimal. Ini untuk penambahan nilai juga ya. Selanjutnya Bu Eni minta tolong kalian untuk mengisikan refleksi untuk Bu Eni. Silakan kalian isi emotnya saja. Ya, namanya ditulis, kelasnya ditulis. Bu Eni, selamat siang Bu Eni. Ya, selamat siang Pak Haji. Gimana Bu Eni kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Ya, tadi saya melihat pembelajaran jenengan, pembelajaran Bu Eni di kelas itu sangat luar biasa sekali. Dari Bu Eni, dari 2 jam pembelajaran tadi, menurut Bu Eni bagaimana hal-hal baik apa yang sudah tadi berjalan dengan baik atau kekurangan apa yang perlu ditingkatkan dari pembelajaran tadi menurut Bu Eni? Ya, kalau menurut saya sendiri sudah baik, tapi masih banyak perlu latihan ya. Latihan maksudnya untuk medianya itu mungkin lebih bervariatif, biar supaya anak itu lebih aktif. Kalau tadi itu saya lihat kan anak-anak itu belum aktif, mereka belum percaya diri, terus apa ya, belum kreatif juga dalam mengerjakan soal-soalnya, itu kurang cepat juga. Mungkin untuk latihannya itu perlu dibiasakan lagi ya. Kalau saya lihat tadi itu kekurangannya Bu ya, yang Iya.
percaya diri anak, terus kemudian bagaimana mereka tadi inisiatif untuk membaca. Kalau kelebihannya Bu, tadi saya lihat QR code-nya kan banyak. Jadi anak itu kayaknya diberikan berbagai macam referensi sumber bacaan ya. Ya, itu naskah, contoh-contoh naskah cerita fantasi. Jadi saya pengennya itu anak itu membaca, tidak hanya menyaksikan di televisi saja. Ya, sebenarnya itu ada di YouTube juga. Cuma saya pengennya untuk lebih ke literasinya. Berarti dia bisa milih anak-anak dalam Bisa kelompok. milih, itu ada beberapa jenis naskah, mereka bisa baca lebih dari satu juga. Minimal, sebenarnya tadi sudah saya suruh membaca semuanya, tapi kemungkinan sepertinya tidak. Tapi setidaknya mereka sudah membaca di antara beberapa itu. Untuk yang dipresentasikan satu tadi ya? Iya, satu. Bahan bacaan. Jadi dalam satu kelompok mereka berdiskusi untuk memilih bahan bacaan mana, satu naskah yang akan dipresentasikan. Nah, untuk pembagian kelompok tadi saya juga lihat sudah melibatkan dengan platform ya. Tadi apa Bu yang digunakan? Iya, stopwatch. Oh, online stopwatch Iya, ya. online stopwatch. Terus pilih yang grup generator itu ya. Iya. Itu sudah bagus, jadi anak-anak dalam pengelompokan adil ya Bu ya. Iya, adil. Soalnya kadang mereka itu lebih cenderung memilih teman sebaya yang sesamanya, betul. yang dia sukai saja. Terus yang tidak disukai mereka tinggalkan gitu. Jadi kalau kayak gitu kan lebih adil. Walaupun terkadang mereka satu kelompok sama yang tidak disukai juga. Jadi mereka masih kurang gimana ya? Masih kurang kompak dalam mengerjakan tugasnya. Kalau dari alur dari awal sampai akhir Bu, tahapannya sudah terlampaui semua? Insya Allah sudah semua Ya, berarti dari perencanaan sesuai ya. Sesuai. Hanya tadi ada sedikit kendala di anak, memang rasa percaya diri yang harus terus Ya, dibangun. harus digali lagi. Tapi dari segi materi, bahan bacaan dan referensi saya rasa juga sudah mendukung tadi yang Bu Eni lakukan juga sudah cukup baik. Sudah melibatkan memang multimedia pembelajaran. Jadi saya lihat PowerPoint-nya tadi juga sudah interaktif, kemudian itu juga kontekstual menurut saya dengan anak-anak di sini. Sangat senang sekali tadi melihat belajar di PNI, anak-anak juga dalam kelompok, tidak hanya satu pilihan, berbagai macam pilihan. Nah, ke depan berarti dari BNI, dari kekurangan tadi, apa yang kira-kira akan BNI lakukan? Percaya diri, inisiatif. Iya, mungkin lebih ini ya. Kalau pas diskusi itu yang maju itu harus semuanya. Jadi mereka biar lebih terbiasa maju bicara di depan umum. Ya. Selain itu ada cara lain mungkin apa gitu supaya anak itu membaca atau mengungkapkan sesuatu itu volumenya bisa keras. Itu kan tadi kelihatannya juga ada masukan volumenya kurang. Iya, masih kurang keras. Kemungkinan itu ya nanti kalau mereka nanti kan ada tugas untuk membuat cerita fantasi. Cerita fantasinya itu kan sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Nah, mungkin kalau menceritakan sesuai dengan pemikiran mereka, itu mereka lebih pede. Nah, itu nanti maju satu persatu untuk bercerita kepada teman-temannya. Kalau tidak, nanti saya buat suatu kelompok untuk memerankan suatu cerita. Bagus itu. Ya. Berarti anak jadi tahu karena itu karyanya sendiri, karya sendiri, terus dibacakan dengan lantang. Bagus sekali itu BNI. Jadi ke depan itu bisa menjadi pembiasaan supaya nanti saat presentasi itu mereka sudah punya kepercayaan diri. Baik BNI, saya rasa dari serangkaian pembelajaran yang saya observasi tadi luar biasa sekali pembelajaran dari BNI, sudah banyak melibatkan media pembelajaran, terus sumber belajar juga sudah, alurnya juga sudah berjalan dengan baik. Tadi juga lagu nasional juga sudah dinyanyikan di awal, lagu daerah juga dinyanyikan di akhir, artinya nasionalis anak-anak itu juga dibangun di dalam setiap pembelajaran. Baik, saya rasa cukup ini untuk coaching siang hari ini. Sekali lagi terima kasih dan selamat tadi untuk pembelajarannya sudah berhasil, dan BNI juga sudah menemukan solusi untuk mengatasi kekurangan yang ada tadi, meningkatkan percaya diri anak. Semoga nanti di pembelajaran dan kegiatan-kegiatan lainnya anak-anak semakin percaya diri. Terima kasih Bu Eni ya. Ya, sama-sama Pak Puji.